Halo, oke, baik. Good evening, everybody. Good evening, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, teman-teman sekalian, teman-teman kelas A, cara paket B. Selamat malam. Apa kabar semuanya? How are you? Good. Yeah, I'm fine too. Thank you. By the way, kita mulai saja ya kelasnya. Selamat datang pada pertemuan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, sesi ke-12. Mudah-mudahan sejauh ini teman-teman paket B tetap bersemangat untuk belajar, khususnya bahasa Inggris ya. Baik, sebelum kita belajar pada sesi ke-12 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sehingga dalam perjalanannya diberikan manfaat ya sampai akhir pada pertemuan malam ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti kesepakatan pada minggu lalu mengenai materi pada minggu ini atau pada pertemuan ke-12 ini, perlu disampaikan bahwa pertemuan ke-12 ini kita akan membahas atau mengulas ulang atau mereview materi-materi yang sebelumnya telah diajarkan. Berhubung tidak ada yang inbox saya ataupun yang menanyakan tentang materi minggu ini ataupun memberi masukan tentang apa yang mau direview pada malam hari ini, maka saya memutuskan malam ini kita akan belajar atau mereview tentang preposisi dan pembacaan tanggal, gitu ya. Gimana teman-teman? Malam hari ini kita akan membahas tentang preposisi waktu dan tempat serta pembacaan tanggal. Kita akan mereview ya. Kita akan mengulang kembali. Bagaimana teman-teman? Saya absen dulu deh. Oke. Mas Dharma, Mbak Fitria, Mbak Pia, oke, Mbak Fainem, Mbak Monika,
Mbak Lin Azahra, Mbak Di Ajeng, Mbak Sumarni, Mbak Timothy, Mbak Angel, Mbak Lina, Mbak Mei, Mbak Luli. Oke, semuanya confirm ya. Oke. Teman-teman bisa lihat agenda hari ini atau pada malam hari ini kita akan membahas tentang preposisi serta pembacaan tanggal atau date, preposition of time, and preposition of place. Ini agenda malam hari ini. Kita akan membahas preposition dan pembacaan tanggal. Oke, kita mereview. Kalau tidak salah ini adalah pelajaran yang pertemuan ke-11 ya. Kalau saya tidak salah. 11. 9, 8. Pokoknya sesudah UTS kalau nggak salah ini. Ini ada di buku halaman, coba sebentar. Teman-teman ada yang tahu ini halaman berapa? Preposition time and preposition of place. Nah, di situ coba dilihat halaman 41. Ya, Mbak Luli, good evening. Coba ini halaman 41. Coba ini perhatikan. Nah, kita akan belajar pada halaman 41. Ya, Pak Devita, good evening. Silakan masuk, monggo. Jadi, bisa dilihat di buku. Kita akan pertama menjelaskan hubungan antara preposition of time and preposition of place. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sekitar 8 slide ya, 8 bahan presentasi malam ini. Mudah-mudahan tidak lama. Ya, waalaikumsalam Mbak Siti. Good evening too. Please come in. Nah, bagi yang baru datang, kita akan membahas tentang preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah kata hubung, kata penghubung. Oke. Bisa dilihat di buku pada halaman 41 sampai dengan halaman 44 itu lumayan banyak bahannya ditabelkan di situ. Namun harusnya itu bisa diingat semuanya, tetapi pada kenyataannya terlalu banyak ya untuk diingat. Saya dalam artian hanya bisa menjelaskan beberapa saja. Nanti aplikasinya itu bisa teman-teman temukan dalam percakapan sehari-hari. Oke. Untuk time atau preposition atau kata hubung tentang waktu dan lokasi. Contohnya pada gambar di samping, teman-teman bisa melihat bahwa penggunaan in, on, dan at itu secara garis besar bisa dijelaskan
seperti gambar yang ditampilkan. Teman-teman bisa melihat gambarnya di situ ada segitiga terbalik, piramida terbalik. Bisa dilihat? Apakah bisa melihatnya? Bisa ya. Nah, di situ ya nggak apa-apa, Mbak. Yang belum bawa buku, Masnya bisa lihat dulu pelajarannya. Kalaupun suaranya putus-putus, mohon maaf. Mungkin jaringannya kurang bagus. Tapi gambarnya kelihatan ya, walaupun suaranya putus-putus. Terlihat ya, oke. Ya, mungkin salah satu teman-teman kalian ada yang kurang jelas suaranya. Oke, bisa dimaklumi nanti. Jadi diikuti saja nanti untuk Mbak Lina atau Mbak, Mas yang kurang jelas suaranya, nanti bisa diikuti gambarnya saja. Oke, time and location. Time on the on the left hand, location on the right hand. In, on, at, seperti segitiga terbalik. Maksudnya apa? Piramida terbalik ini. In, itu bersifat general atau lebih besar. Apa yang lebih besar? Itu letaknya, kondisinya, kedudukannya di antara preposisi yang lain. Gimana contohnya? Misalkan pada contoh kali ini adalah preposition time. Kapan in ini dicantumkan? Itu ketika kita menyatakan tentang abad. Nah, centuries itu abad. Kemudian menjelaskan tentang dekade 10 tahunan. Kemudian mengenai years, tahunan, months or weeks. Nah, di sini. Mengapa disebut general? Karena ini bersifat umum atau bersifat besar atau bersifat sesuatu yang kedudukannya memang paling tinggi dalam hal waktunya, gitu. Paling lama. Adapun untuk lokasi, in itu disebutkan untuk sebuah negara, untuk sebuah kota, atau sebuah suatu tempat yang terkenalnya. Contohnya misalkan sebuah negara di England. Englandnya di mana? Di London, gitu ya. Oke, gitu untuk location. Kemudian on itu posisinya atau kedudukannya ada di bawah in dan di atas at. On itu kedudukannya berada di tengah-tengah antara in dan at. Maksudnya apa? Dia tidak lebih besar dari in, tapi tidak lebih kecil dari at. Kata lainnya, on itu lebih spesifik daripada in, tetapi lebih general daripada at. Dia berada di tengah-tengah. Contohnya, dalam time atau waktu itu digunakan untuk menyatakan sebuah bulan. Month, May atau sebuah month, sebuah hari atau sebuah menunjukkan waktu-waktu tertentu. My birthday on May 7th, 1964. On, ya. Sedangkan untuk menyatakan lokasi atau location itu lebih khusus daripada in. Jadi untuk menyatakan jalan atau sebuah road,
sebuah jalan besar, venues gitu. Oke. Nah, salah satu lagi ini yang lebih spesifik adalah at. At itu kedudukannya atau posisinya itu berada di paling bawah. Untuk menyatakan waktu itu digunakan menyatakan jam, tepatnya jam berapa. Atau untuk menyatakan lokasi, tepatnya alamatnya, lebih khususnya di alamat mana. Nah, itu menggunakan preposisi at. Seperti at the location, address. Addressnya di mana misalkan? Di Xintian kalau di Taipei, at Xintian District, at Ta'an District. Itu sesuatu lebih spesifik daripada on. On lebih umum daripada at, tapi lebih spesifik daripada in. Kalau bisa dikatakan bahwa at itu adalah nama desanya, atau on itu nama distriknya, kecamatannya, atau in itu nama sebuah kota ataupun nama negaranya, seperti itu. Oke, sampai sini dari preposition of time and place ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, ini preposition of place contohnya. Gimana Mbak Angel? Angel, jadi in itu bisa berupa waktu, preposition of time, dan preposition of location, place. Preposition of time and preposition of place. In itu bisa semuanya. Jadi segitiga ini maksudnya bisa digunakan untuk time atau waktu, bisa digunakan untuk location. Seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke preposition of place sebagai contohnya. Teman-teman bisa melihat gambarnya, ilustrasi gambar di komputer ataupun di tab. Bisa ya? Bisa, oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5. Ada 30 ya? Benar nggak 30? 6 baris, 5 baris, 6 kolom ya. Nah ya, lebih mudah dipahami, betul. Jadi preposition of place di situ dibagi ada 30 ilustrasi. Nah, maksudnya 30 ilustrasi seperti yang ada di buku itu loh. Jadi di buku itu menjelaskan sebenarnya seperti yang digambar ini. Di buku hanya berupa kata-kata, jadi kalau di sini adalah berupa ilustrasinya. Baik, kita mulai dari yang paling ujung kiri atas. Mulainya kita berdasarkan garis dulu. Garis demi garis ya. Oke. Baik. Inside atau in itu di dalam. Coba teman-teman bisa mengulang kata-katanya sekalian dengan artinya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara belajar seperti itu bisa nyangkut di memori. Bisa diingat gitu ya. Oke. Siap ya. Nanti diulang setelah saya, nanti diulang ya kata-katanya. Oke. Inside. The ball inside in the box. The ball in the box. Nah, jadi ada sebuah bola yang berada di dalam box atau kotak. Itu. Oke. Selanjutnya, on. On meaning that the ball on the table. The ball on the table.
bola terletak di atas meja, atau bola terletak di atas kotak atau meja. Kemudian at, the ball at the corner of the table. Nah, at the corner of the table, maksudnya at the corner di sini itu at, pada hal ini itu lebih khusus, di mana at-nya itu hanya ada di corner, di ujung, seperti itu. Near, 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 the ball near of the box, near the box, ball near the box, dekat, dekat, jadi bola dekat dengan kotak. Under, ball under the box, bola berada di bawah box atau kotak. Kemudian over, dia berada di atas box, melayang gitu ya. Over itu sama dengan above, bisa dikatakan demikian kalau ilustrasinya seperti itu. Below, below itu berada di bawah, sama dengan under. Namun perbedaannya adalah under itu berada tepat di bawah boxnya. Namun lain hal dengan below. Below itu terletak sangat di bawah gitu, di bawah banget, di dasar lantainya. Kemudian above dan over itu sama saja. Round atau around itu di sekelilingnya. The ball around the black ball, the red ball around the black ball. Jadi bola merah di antara bola hitam. Through, melalui. Jadi bola itu melalui kotak, melalui box. Among itu sama dengan round, di antara. Cuman round itu bola merahnya itu di antara bola hitam, tapi di luarnya gitu, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau round itu dipakai apabila bola merahnya itu di luar bola hitam, tapi kalau among itu bola merahnya ada di antara bola hitam, di dalamnya gitu, di dalam dan di luarnya, seperti itu. Kemudian between, kalau between itu di antara, jadi bola merah itu di antara bola hitam, dua bola hitam. Behind, di belakang. In front of, di depan. Along, itu sepanjang garis itu, sepanjang guide. Across, terlintas. Jadi menyilang. Melewati, sama dengan through. Kalau through itu dia sejajar, bisa dikatakan demikian. Tapi kalau across itu berkebalikan, berlawanan. Oke, kemudian untuk up itu naik ke atas, down itu naik ke bawah. Opposite, tulisannya bukan, pelafalannya bukan opposite ya. Mohon diperhatikan, opposite. Jadi bukan opposite. Cara pelafalannya opposite. Onto. Nah, onto itu ke atas. Dari bawah naik ke atas, onto. Kemudian off. Dari atas ke
keluar, into masuk ke dalam, out of keluar, keluar the box, out of the box, OOT, of the topic, out of the topic, out of topic, OOT gitu ya. Kemudian pass itu melalui, melewati. Next to, jadi berdekatan dengan, beside, di sampingnya gitu ya. Against, melawan, over, itu melewati, tapi melewati batas itu over. From, dari sini ke, from to, towards, itu apa ya, di sini apa nih, di gambarnya towards itu apa, mendekati ya. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk preposition of place, ilustrasinya ya towards, menuju. Ada pertanyaan? Through itu melalui, tapi lebih ke arah sejajar gitu ya, Mbak Angel. Tapi itu sama dengan melalui, across, melewati. Kadang pada saat kita menggunakan bahasa Inggris itu tidak bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Kadang-kala ada sesuatu yang aneh gitu pada saat diterjemahkan ke Indonesia. Teman-teman mungkin sudah familiar, sudah biasa menggunakan Google Translate. Kadang-kala Google Translate itu tidak seperti yang kita harapkan. Kita inginnya A, kadang-kala di Google Translate itu inginnya B gitu. Oke, ada pertanyaan over. Over yang sini ya. Berarti over itu maksudnya bisa digunakan dua tempat. Satu, ketika benda itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui batasan, itu namanya over. Yang kedua, over yang pertama ya over, dia dalam suatu posisi yang memang seperti above, di atas itu. Diam, dia tadinya udah di atas itu. Jadi misalkan the bottle above the table, the bottle above, over the table gitu. Tapi ada pula yang dari tadinya di bawah melewati batas. Contohnya apa? Kucing yang sedang melompat gitu. Kucing yang sedang melompat. The cat over the fence. Nah, over the fence. Pagar gitu. Jadi the cats. Jadi seekor kucing melewati pagar. Over the fence. The fence. Tulisannya pagar itu fence. Ya. Gimana Mas Dharma? Bisa ini nggak? Apa bisa dibayangkan? Oke. Ya, you're welcome. Oke, ya. Sampai di sini adakah yang masih bingung mengenai preposition of place?
berdasarkan di buku, onto dan into itu berbeda. Contohnya, pada ilustrasi, into itu ke dalam, masuk ke dalam, masuk. Dari luar masuk ke dalam itu into, jadi bendanya bergerak. Onto dari luar, dari bawah ke atas. Contohnya into, go into the house, pergi ke dalam rumah gitu. Go into the house. Contohnya onto itu jump, the cats jump onto the table. Jadi seekor kucing melompat ke atas table, ke atas meja. Itu Mbak Lina. Sudah jelas? Oke, bisa dilanjut. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut ya. Nah, contohnya yang pernah saya posting di grup English atau English Club. Di sana saya pernah bertanya, coba jelaskan di mana letaknya fast food restoran apabila teman-teman berada di box kuning itu, you are here. Contohnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan seorang foreigner, artinya orang asing gitu, foreigner, itu teman-teman bisa menjelaskan setidaknya dengan bahasa tubuh. Itu paling minimalnya. Tetapi alangkah lebih baiknya dengan di bahasa tubuh didampingi dengan perkataan, kata-kata preposisinya. Itu lebih baik. Misalkan fast food restaurant located in the near of school or in the front of pet shop. Gimana Mbak Devita? Ini ada di grup ya. Mungkin bisa di-invite nanti teman-teman. Itu grupnya juga bisa. Nanti saya coba nanti posting kembali ya grupnya agar bisa di tracking atau di join kembali. Mbak Devita dan Mbak Mei, nanti saya coba invite kembali ya. Nanti saya catat dulu. Coba Mbak Devita dan Mei. Oke. Coba ada yang ingin mencoba memberikan contoh. Coba misalkan saya foreigner-nya, orang asingnya. Saya berada di kotak you are here di situ. Teman-teman kebetulan ada di samping saya. Saya bertanya, hello guys, can you help me? Where is the supermarket? Nah, where is the supermarket? Can you tell me where the supermarket is? Coba, ada yang bisa jawab? Di mana letaknya supermarket? Coba dengan menggunakan preposisi tadi, teman-teman bisa mempraktekannya. Gimana? Coba Mbak Siti ini mencoba. The supermarket is beside the bookstore. Sebelah toko buku katanya. Efektif nggak?
Ya udah, kemana lagi nih? Bookstore di mana bookstore? Kan you are here itu jauh banget nih, ada flower shop. Di mana supermarket? Ada yang bisa lebih detail mengatakan? Misalkan nama jalannya, nah itu nama jalannya Rosa E Silva Avenue. Atau dari flower shop itu belok kemana? Atau dari bank itu lurus ke depan atau ke kiri ke kanan? Atau di depan supermarket itu ada apa? Ada jalan apa? Dan ada jalan apa? The supermarket located in between Santos Dumont Street and Amelia Street, besides the bookstore, in front of Rosa E Silva Avenue. Gimana, Mbak? Oke, misalkan mbak-mbaknya lagi punya waktu luang. Saya foreignernya. Kayaknya nggak perlu ditunjukin, Mbak ya. Langsung, ya udah saya anterin gitu. Oke, saya anterin. Saya diajak belanja dong, Pak gitu. Supermarket. Itu ide yang bagus itu. Jadi, ya udah saya anterin, Pak. Oke, saya anterin, Sir. Tapi saya juga ikut belanja nanti ke supermarket. Nah, itu ide bagus. Oke, saya anterin. Misalkan jalan kaki atau naik U-Bike atau naik MRT misalkan. Oke, sekarang dari supermarket. Katanya si bule mau ngambil duit dulu ternyata. Ketinggalan. Bulenya apa? Duit si bule itu ketinggalan. Dan mau ngambil duit. Kebetulan di ATM supermarket itu tidak tersedia. Nah, dia harus ke bank, kata pemilik atau kata resepsionis atau informasi dari supermarket harus ke bank. Nah, mbak-mbaknya atau teman-teman rekan-rekan sekalian, Mas atau Mbak, itu dari supermarket bagaimana menunjukkan banknya untuk ngambil duitnya. Nah, gimana? Ini saya mencoba untuk bercerita ya, bercerita sedikit agar bisa mudah dipahaminya. The bank is on the bank is located on Santos Dumont Street. Wah, Dumont Street itu panjang, Mbak. Di sana ada flower shop, ada music store, ada bookstore, ada bank juga. Tapi tepatnya di mana, Mbak? The bank in front of bookstore. Oke. Bisa. The bank is on flower shop. Di atas flower shop. Mas Dharma. The bank is located on flower shop. Jadi kalau on di sini, kalau kita melihat gambar oke. Dia berada di atas flower shop. Tapi realnya pada kenyataannya bank itu kan tidak berada di lantai atas flower shop. Dia terpisah gitu kan. Bookstore depan apa belakang?
Ada dua muka sih soalnya. Ya gitu. Oke, udah ke bank. Terus balik lagi ke supermarket kan. Oke, dia lapar nih. Ini lengkap nih. Coba Mbak Siti saya bacain. The bank is located at the corner of the Santos Dumont and Rosa da Silva Avenue intersection. Nah, intersection. Apa itu intersection? Intersection. Perempatan, iya. Oke. Oke, good. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, dari bank kita masih di sini ya, masih di bank nih. Oh, si foreigner tiba-tiba lapar. Nah, ini rewel bener ya, si foreignernya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mbaknya masih ada waktu luang, sehingga mau nganterin kemana-mana. Itu lebih baik. Ceritanya Mbak atau Mas ini lagi liburan. Hey, guys, anterin dong ke fast food restaurant. Saya lapar banget. Nah, kebetulan Mbak atau Masnya juga diajak juga. Ayo makan, ayo kita makan. Di mana? Fast food restoran di sini. Nah, PNC bule dari bank itu ingin menuju ke fast food restoran. Di mana nunjukinnya? Lurus dari Rosa, kemudian melintas. Nah, coba kata dengan melintas Amelia Street. I will say buy one set, then I'll bring you to the restaurant. One set apa nih, Mbak? Saya nggak ngerti one set apa yang dimaksud. Oh iya, satu restoran. Iya pasti, 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 pasti beli satu set. Tapi masalahnya dikasih nggak nanti mbaknya ditawarin nggak? Itu. Oke, di mana? Across of pet shop. Coba gunakan di apa namanya di seberang Jalan Amelia Street. Coba di seberang di across. The fast food restaurant is located beside school. Oke, di samping sekolah. And in the front of pet shop. Nah, tuh Pak Monica. Good, good, very good, very good example. Anything else? Yang lainnya gimana? The restaurant is located across Amelia Street. Ya, di seberang Amelia Street, di seberang Jalan Amelia. Oke. Okay. The fast food restaurant is located across of the pet shop. Oke. Okay. Good. Good job. Nah, coba melalui Rosa e Silva Avenue. Coba gimana? Jadi fast food restoran kita harus melalui Jalan Rosa e Silva itu. Gimana kalimatnya? Fast food restaurant is located true or pass? True, coba pakai true. Coba kita menggunakan true atau along. Sepanjang
Kalau sepanjang itu jalan Amelia berarti kan. Kalau melalui berarti jalan Rosa. Bisa along, bisa through. Kalau through berarti melalui ya. Kalau along berarti sepanjang Amelia Street itu. Gitu. Ini digunakan demikian, Mas, Mbak. Jadi aplikasinya itu bisa di sini. The restaurant is located along Rosa e Silva Road. Sepanjang. Nah, kalau sepanjang itu ada bookstore, supermarket, sama school. Nah, fast food restoran itu sepanjang Jalan Amelia, Mbak. Hati-hati nanti along di sini itu sepanjang ya. Sepanjang jalan itu gitu. Jadi kalau sepanjang jalan berarti ada di Amelia. Bener? Bener nggak, Mbak? Bener ya. Jadi sepanjang jalan Amelia Street itu. Amelia gitu, Mbak Siti. Oke. Nggak apa-apa. Diganti dengan true aja itu lebih tepat kayaknya. Ya. No, it cannot be true because we can pass through. Itu maksudnya apa, Mbak Siti? True. Oh, tidak bisa menerobos lampu merah gitu. The fast food restaurant is located through. Ya, boleh lah. Boleh, nggak apa-apa. Di sini saya tidak menuntut kebenaran kok. Keberanian saja itu saya nilai 100 poinnya. Iya, serius. Mbak punya motivasi dalam mengajukan sebuah pernyataan itu adalah sebuah keberanian yang patut dihargai. Janganlah, traktir makan jangan. Bisa bangkrut nanti. Oh, wih, mantap ya. Big Boss. Nah, kalau Pak Adi, Big Boss. Bos besar. Dia punya segalanya. Ya, hadiahnya nanti bisa ditebus ke Pak Bambang atau bagian administrasi. Nanti diambil di sana hadiahnya. Oke, back to the topic ya. Hospital. Nah, ini kebetulan katanya. Habis makan fast food, si bule ini wah sakit perut. Nggak cocok nih. Makanan di sini nggak cocok. Dia muntah-muntah. Tiba-tiba sakit. Ya, watatita. Namanya watatita atau mencret. Ya, selamat malam baru bergabung. Kita berada di fast food restoran. Ya, nggak apa-apa Mbak Yuni. Silakan makan dulu di fast food. Silakan mau pesan makanan apa? Ini lagi sama bule ini. Kita teman-teman sekelas ini lagi nemenin bule yang rese katanya. Yang berada di fast food. Ya nggak bener itu menunya itu. Menu di fast foodnya dia nggak cocok katanya. Jadi kita rame-rame mengantarkannya ke hospital. Oke, ayo kita ke
Ayo kita ke rumah sakit nganterin bule yuk. Gimana caranya? Kayaknya kalau pakai bahasa Mandarin lebih fasih ya. Gimana? Iya, kasih sambal terasi. Di fast food ada sambal terasi ya. Ya, ini si bulenya sakit perut. Dia butuh kendaraan untuk menuju hospital. Nah, kebetulan si supir kendaraannya ini itu nggak tahu di mana rumah sakitnya. Nah, ternyata kata Mbak Monica, katanya, the hospital is located behind the pet shop, kata si Mbak Monica ke supir. Oh, no, 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 nggak bisa dilalui mobil. Itu gangnya terlalu sempit. Nah, lihat aja gangnya itu. Nggak bisa dilaluin. Nggak bisa dilaluin mobil, Mbak. Itu sempit banget gangnya. Nggak ada jalan situ. Di belakang pet shop. Jadi kita harus muter. Punya alternatif lain nggak? Nah, kata siapa? Kata teachernya. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Tapi lewat jalan lain. Ada yang tahu? Nah, teman-teman harusnya bisa jawab. Beside bookstore. Ya, ayo. Bookstore itu di mana? Tanya lagi. Jauh, pokoknya jauh lah. Gitu. Muter, mengelilingi, ya jauh, jauh. Far away from here, gitu ya. Kata teman. The hospital is located far away from here. Jadi terlalu jauh nih. Ya udah nggak apa-apa, coba pelan-pelan aja kata supir taksinya. Bulenya udah nggak tahan, dia sakit perut, mau pingsan. Oke, ya udah. Kita pergi ke supermarket, habis itu belok kanan dari Santos Dumont Street, kemudian belok kanan. Nah, si itu ada di sebelah Jalan Rosa e Silva. Situ. Nah, udah sampai. Tenong diperiksalah si bule itu ceritanya. Jadi ceritanya karena parah sakitnya, sakit perutnya, istilahnya keracunan. Nah ini ceritanya belum berakhir, Mbak. Ceritanya belum berakhir. Saya ngarang-ngarang aja, nggak apa-apa deh untuk menjelaskan. Ya, nggak apa-apa. Nah, kata Mbak Sitinya, the hospital is located at True Santos Dumont Street, but you have to get down at the main road, then you have to walk to the hospital. Walk, oke. Nah, di sini ada istilah kata-kata baru walk. Walk itu jalan ya, kamu harus jalan kaki. Waduh, jauh sangat itu, sangat jauh. Kalau jalan kaki tadi dari gang sempit itu aja jalan kaki ke hospital. Oke, udah ceritanya udah di hospital aja. Ceritanya udah di hospital nih. Udah di rumah sakit. Oke, sekarang dari rumah sakit itu tiba-tiba bulenya makin parah. Adalah sebuah keluarga yang ini ceritanya di Taipei aja enak ya. Di Taipei atau di Taiwan. Tiba-tiba keluarga yang di Taiwannya ya, tiba-tiba yang Taiwannya orang teman-teman yang di Taiwannya, teman-teman bule yang berada di Taiwannya itu menjenguk. Kira-kira begitu ceritanya, menjenguk. Nah, dimarahin lah si mencak-mencak, istilahnya marah-marah temennya bule itu ke teman-teman, ke mbak-mbak sama ke bapak-bapak. Pokoknya yang nganterin dimarahin semua habis. Kamu ini gimana? Nganterin ke fast food restoran yang belum tentu bersih katanya. Kata si orang Taiwan ini, teman si bule. Wait. Nah, ya udah, gimana nih solusinya? Katanya. Kata si bule yang lagi sakit itu ternyata dia
Dokternya itu bilang ini sebenarnya nggak terlalu parah sakitnya, tapi bulenya bilang lebay istilahnya. Alay banget bulenya. Sakit minta dianterin ke rumah sakit. Nah, tiba-tiba dia kelaparan lagi. Nah, tapi sebelum kelaparan dia mau beli ini dulu, apa namanya? Mau beli musik. Enggak lapar lagi. Itu bohongan. Ceritanya dia mau beli musik. Nah, itu gimana ya ceritanya? Nggak nyambung dari dia sakit ke toko musik. Oke deh, kita akhiri dulu dari hospitalnya ya. Ya, di hospital. Jadi demikian teman-teman. Ceritanya si bulatnya dari mulai dia baru turun dari MRT, kemudian main ke supermarket itu nggak ada uangnya, mau ngambil di bank, tiba-tiba dia lapar, dia ke fast food, tiba-tiba dia sakit, perlu diantar ke hospital. Begitulah ceritanya. Created by English teacher. Ya, jadi kurang lebih demikian penggunaan preposisi. Preposition of place. Nah, ini tentang preposition of place, menjelaskan tentang tempat, suatu tempat. Oke, clear ya? Jelas ya? Aplikasinya jelas ya? Oke. Ya, ini juga masih mengenai preposition of place. Kalau misalkan ilustrasi yang kemarin sebelumnya itu kurang paham, di sini lebih paham lagi. Kemudian perlu dicatat. Ini udah masuk ke waktu ya, jam. Oke, saya coba putarkan sebuah video. Mudah-mudahan bisa diikutin. Bisa di play enggak ya? Mudah-mudahan bisa di play. Mana ini? Nah, ini. Sudah bisa? Teman-teman bisa melihat videonya? Nah, bisa lihat? Sudah dengar tadi suaranya? Gambar sudah bisa dilihat ya? Oke, good. Saya coba play sekarang.
Oke guys, videonya cukup menarik ya, cukup menginspirasi. Gimana teman-teman? Bingung? Halo? Tambah bingung setelah menonton video atau tambah jelas? Gimana komennya? Ya, dia dia orang India ya, aksen India. Jadi bahasa Inggris dengan aksen India. Betul sekali. Very clear. Okay, good. Oke, sekarang tentang waktu. Nah, ini pengulangan waktu ya. IM sama dan PM. Pada pertemuan sebelumnya untuk mengenai waktu. AM, AM, apa? Masih ingat? AM itu apa? PM itu apa? AM adalah ante meridium. Ya, ante meridium. Kalau PM? Post meridium. Good. Meridium. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah paham ya. Ante meridium itu digunakan pada saat jam 12 malam 00 sampai jam 12 siang midday. Siang ya. Kemudian untuk PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12.00 malam kembali. Tepatnya jam 23.59. Di sini saya rasa tidak ada masalah. Cara penulisannya ini pun harusnya sudah bisa dipahami. Ada dua format tanggalnya. Ada Amerika itu menggunakan bulan dulu baru tanggal kemudian tahun. Kemudian di tempat yang lain itu menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti halnya Indonesia yang menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau di Amerika itu menggunakan bulan, tanggal, dan tahun. Oke, lanjut ya. Oke guys, any questions? Oke, sebelum bertanya kita simak video yang kedua ya. Kita simak video yang kedua. Nah, let's learn about time. Bisa dilihat videonya? Mbak, Mas, coba bisa dilihat videonya? Oke, ya, kita lihat, tonton lagi ya. Kita tonton lagi videonya. Let's learn about time. Di India lagi. What is the clock?
12. Who is not the hour hand and minutes hand? Halo? Videonya nggak muter. Gimana, Mbak? Suaranya nggak ada ya? Coba kita ulangi lagi. Coba ulangi lagi ya. Nggak jalan. Coba tes dulu. Sekarang ada suaranya nggak? Kedengeran suaranya? Jelas? Oke. Oke. Nggak jalan ya? Oh, voice does not exist. Kenapa ya? Hmm. Ya sekarang berhenti, saya pause dulu. Saya pause dulu, Mbak. Karena ada teman-teman yang nggak jelas katanya. Tapi intinya apa yang dikatakan orang India itu hanya penjelasan clock saja, jam, penunjukan waktu. Ya coba saya putar lagi nih ya. Saya putar lagi. Oke, Mbak Angel coba lihat ya nih. Kalau nggak muter kasih tahu. Dengar suaranya? Muter videonya? Gimana? Suaranya bagus? Oh, ya.
Wis. Saya putar sekali lagi. At the bottom. Our hand and maintenance hand. Oops. Nah ini, di sini ada website namanya Magic Pet Lala, Pet Sala. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar bahasa Inggris melalui video di sana. Okay. Any questions? Teman-teman, adakah pertanyaan untuk pertemuan malam hari ini mengenai preposition, mengenai mengenai time? Therefore, therefore itu oleh karena itu. Therefore, nah itu adalah oleh karena itu sama dengan so gitu. Therefore, to show. So, gitu. Verbsnya itu kalau nggak salah itu apa tadi? Magic Pet Sala. Magic Pet Sala.com. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sama saja. Ya, you're welcome. Gimana, masih ada pertanyaan? Can you repeat one more time? What the meaning of preposition? Herein tuh berikut ini gitu. Herein di dalam sini boleh. Berikut ini, herein. Oke, saya coba ulang video mengenai preposition ya. Saya tambahkan waktunya dulu. Do not alert. Oke, kita coba ulangi
preposition ya. Oke, sebentar. Ini coba. Nah, oke, kita tonton yang tentang preposition lagi. Oops, kok time sih? Oh, kok gitu? Bentar. Ada gangguan teknis. Gimana? Belum play videonya. Udah, sekarang bisa lihat videonya. Let's learn about prepositions. Tuh, iya nggak play ini koneksinya. Nanti tunggu. Oke, bentar. Saya perpanjang dulu waktunya. Oke. Coba play lagi sekarang. Dengar suaranya? Play videonya nggak? Halo, cek. Satu, cek satu. Oke. No voice ya. Sebentar. Ini ada gangguan koneksi. Sebentar. Saya coba refresh layarnya. Sekarang kelihatan layarnya nggak? Oh, videonya nggak juga ya. Oke deh. Nanti gini aja. Saya kasih link videonya aja gimana? Nanti teman-teman nonton. Nanti saya bagikan di grup link videonya ya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton dengan enjoy, dengan jelas, dan nanti ada tautannya, linknya, dan bersama teman-temannya. Jadi nanti ketika itu diklik, nanti teman-temannya muncul. Maksudnya teman-temannya itu yang lainnya. Teman-temannya lainnya muncul, oke ya? Sip. Waktunya sudah menunjukkan pukul 10.30, 10.28. Ya, oke ya, teman-teman, rekan-rekan, kita akhiri saja. Kita akhiri aja pertemuan kita malam ini ya. Nanti saya share videonya, link videonya di berikut nanti link rekaman video malam ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di hari yang sama, di jam yang sama, insya Allah. Ya, baik. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai
preposition of time dan preposition of place, sehingga bisa dapat atau bisa diterapkan pada saat nanti ketemu bule. Ya. Oke, sekian saja. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat diserap maksimal, full, tanpa tersisa. Oke ya. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali di minggu depan. Sebelum kita bubar, sebelum kita akhiri kelas ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik ya. Good night. Good night guys. Good night everybody. Oke, ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.